nyampe lampu merah. Nah, saya harus tenang kalau di lampu merah begini. Saya atur napas, saya tetap sandarkan begini, saya harus tetap rileks, pikiran saya nggak boleh kemana-mana, tetap fokus dalam arti tidak memikirkan yang begini, yang begini, yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel saya, Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmaninya maupun jiwanya. Maaf saya nggak melihat kamera karena saya fokus di jalan, tapi saya akan tetap memberikan motivasi buat Anda. Saya kali ini perjalanan menuju ke Kudus dan nantinya saya akan jelajah di Sarah Tawu, kaki Gunung Muria. Dan saya mohon dukungan pada Anda semua ya. Saya mohon dukungan pokoknya sama Anda. Saya membuat channel lagi yaitu Suyono Jelajah. Jadi coba Anda searching di YouTube, tulis saja Suyono Jelajah, nanti akan muncul. Kalau belum muncul, linknya ada, saya taruh di deskripsi. Walaupun saya membuat channel Suyono Jelajah, tapi saya tidak akan melupakan channel saya yang ini, karena dari Anda lah channel saya ini juga berkembang. Dan makanya itu saya mohon dukungan Anda ke channel saya yang satunya, yaitu Suyono Jelajah. Subscribe ya, dilihat. Anda akan melihat aktivitas saya, perjalanan saya, walaupun kadang masih merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi saya berusaha untuk mengalihkan. Bagaimana caranya saya untuk mengalihkan itu, yaitu dengan aktivitas, baik aktivitas pikiran maupun aktivitas badan. Mengalihkan sesuatu yang tidak nyaman di badan itu memang susah, perlu dilatih, dan yang terutama adalah perlu keyakinan. Mengalihkan aktivitas pikiran itu juga susah, karena pikiran ini sebenarnya nggak mau memikirkan hal-hal yang tidak perlu, memikirkan hal-hal yang menakutkan ya. Tapi ini di luar kendali kita, karena tiba-tiba pikiran kita itu tertuju sama hal yang sangat mengerikan. Pikiran kita yang selalu liar itu bisa saja disebabkan karena kita masih merasakan sensasi yang tidak nyaman. Makanya pikiran ini juga berpikirnya ke arah yang negatif. Itu sudah pasti, karena antara badan pikiran itu saling berkaitan, berhubungan, saling mempengaruhi. Walaupun saya nggak orang psikolog, tapi saya paham akan hal ini, terutama mengenai anxiety disorder, psikosomatik maupun asam lambung. Saya menuju ke Kudus ini belum ada setengahnya ya. Sambil Anda menemani saya di perjalanan, karena saya sendirian. Sesuai topik kali ini, takut berkendara. Sebenarnya bukan takut berkendara saja, keluar rumah juga takut. Apalagi saat arisan, saat kalau Anda muslim, yasinan, tahlilan, sholat berjamaah, ataupun kita saat makan bersama keluarga, sama teman-teman, mendatangi pesta perkawinan. Intinya di luar rumah dan di keramaian kita merasa takut. Saya pokoknya udah lama, saya tidak mengingat pasti berapa lama takut
berkendara, terutama naik mobil ya, nyetir sendiri, itu saya paling takut dan nggak berani saya. Itu berbulan-bulan tuh saya nggak berani nyetir mobil. Untung anak saya dulu sudah saya ajari nyetir mobil dan bisa. Jadi kalau kemana-mana ya anak saya yang nyetir. Bersepeda motor juga begitu, tapi tidak seperti naik mobil atau tidak seperti nyetir mobil. Kalian naik motor itu kadang juga masih bisa saya paksa berani. Cuma kalau pas macet atau pas di lampu merah itu terasa terasa goyang sekali, terasa tidak nyaman, terasa gelisah, ingin segera nyampe. Padahal setelah sampai di rumah aman-aman saja, plong rasanya, tidak seperti waktu di perjalanan. Anda alami begitu nggak? Alami kan? Sama seperti saya. Nah, saat berkendara ini saya juga ditemani, yang pertama adalah Medicated Oil. Ini adalah Medicated Oil. Ini aromaterapi, minyak angin ya, minyak angin beraromaterapi. Ini sensasi relaksasinya sangat mantap sekali. Bentuknya seperti ini, botolan saya nggak bisa buka karena saya konsentrasi nyetir. Kalau Anda menginginkan ini, nanti linknya ada di deskripsi. Kalau Anda susah beli di tempat Anda, gitu ya. Terus sama ini juga, ini adalah Dragon Menthol. Jadi tiap nyetir gini ya, sekali-kali saya hirup begini. Ini memberikan suatu relaksasi tersendiri, kenyamanan tersendiri saat kita di keramaian, saat kita berkendara. Dan ini akan menambah rasa percaya diri Anda, apalagi kalau sudah ketagihan. Saya dulu mau pergi keluar rumah, kalau nggak bawa ini ataupun ketinggalan, ya saya harus pulang karena sudah tersugesti itu ya. Dan nggak apa-apa, namanya juga aromaterapi, kan baik. Ada pernah nggak dengar kalau orang pingsan itu biasanya akan dikasih aroma-aroma yang menyengat, entah itu alkohol, minyak angin dan sebagainya. Ya itu bagian dari agar yang pingsan segera sadar atau siuman. Ini truk tebu ini pelan-pelan sekali, disalib gak mau, ya akhirnya saya salib sebelah kiri lah. Kalau Anda berkendara tetap patuhi aturan lalu lintas. Kalau pakai roda 4, pakai sabuk pengaman Anda. Ada motor, pakai helm Anda. Tetap taati peraturan lalu lintas. Nah, untuk meyakinkan kita supaya berani keluar atau berani berkendara juga, yang pertama dibutuhkan niat ya. Anda harus punya niat. Kalau misalkan Anda punya niat tapi hanya di angan-angan, itu percuma. Niat dan harus dilaksanakan, harus dilakukan. Bagaimana cara melatihnya itu? Ya harus pelan-pelan. Pelan-pelan di sini itu dalam arti, misalkan Anda berkendara jauh belum berani, ya dekat dulu. Misalkan belum berani sendiri, ditemani dulu. Intinya harus ada teman dulu. Kalau Anda belum yakin, jarak dekat dulu, jangan jauh-jauh. Nanti diulangi lagi sampai Anda bisa bepergian atau berkendara jauh. Walaupun
pun ditemani. Setelah itu Anda coba sendirian, sama, dekat dulu ya, dekat dulu, lebih jauh lagi sampai Anda menemukan titik di mana Anda merasa, oh saya kalau perjalanan berapa kilometer sudah aman ya, itu berarti ya itu sambil Anda meningkatkan lagi itu ya. Terus selanjutnya ya pakai aromaterapi tersebut supaya untuk biar rileks terus itu loh. Kalau sering hirup ini, itu kan akan rileks. Cobalah, Anda coba nanti. Saya yakin kok nanti akan ada titik temu Anda merasakan kenyamanan saat di perjalanan dengan apa? Selain dengan teman, ada sesuatu yang di luar manusia, tidak manusia itu loh, kayak yaitu aromaterapi, minyak angin. Dan jangan lupa saat Anda di perjalanan tetap bawa air minum, jangan sampai Anda dehidrasi. Kalau Anda merasakan sensasi, tetap tenang. Walaupun susah, misalkan Anda, wah, saya harus pulang. Saya harus pulang. Nah, bertahan dulu. Sebentar aja bertahan. Kalau emang sudah nggak tahan, ya pulang nggak apa-apa. Besok diulangi lagi. Jangan sampai Anda putus asa. Saya sudah memasuki Kabupaten Pati ya. Lalu lintas padat sekali ini. Apalagi di depan tuh ada truk. Truknya besar, tronton. Jalannya lambat, nggak mau disalip. Nah, nyampe lampu merah. Nah, saya harus tenang kalau di lampu merah begini. Saya atur napas, saya tetap sandarkan begini, saya harus tetap rileks, pikiran saya nggak boleh kemana-mana, tetap fokus dalam arti tidak memikirkan yang begini. Ya udah, fokus saja. Mau diklakson dari belakang, mau apa, biarin aja. Kita sama-sama punya jalan kok. Begitu. Atau saat Anda di lampu merah atau di kemacetan itu ya pakai aroma ini. Intinya kita harus memainkan nafas kita, mengatur nafas, bernapas secara lambat, jangan bernapas secara cepat. Bisa nggak saya salib aja. Udah lama, pelan, nggak mau disalib. Kalau disalib sebelah kiri pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi kadang tuh egois. Saya nggak ngejar waktu kok, saya hanya akan meliput keindahan daerah Tahu. Pokoknya dukung channel saya yang satunya ya, Suyono Jelajah, janji loh ya. Sudah memasuki Kabupaten Pati, saya BBM-nya masih aman, setengah. Nanti aja saya isi saat pulang. Saya ini sendirian ya, biasanya ditemani anak saya, karena anak saya sekarang udah kuliah ya, nggak ada yang bisa gantian nyetir ya, saya setir sendiri. Hidup alih-alih atau ya melatih rasa percaya diri. Apa Anda bertanya begini, Bapak gini merasakan ada sensasi enggak? Ya begini ya, kalau baru jarak segini ya enggak,
Tapi kalau udah jauh ada. Kadang saya berhenti dulu, saya menenangkan pikiran dulu sambil hirup-hirup gini, sama oles-olesin minyak, terus jalan lagi. Atau saya minum dulu, kadang saya ngerokok dulu ya, ngopi. Apa tambah nggak deg-degan Pak ngopi? Enggak. Asal kopinya itu jangan banyak-banyak, jangan kental-kental. Terus kalau saya nggak pakai gula kopinya itu, kadang juga pakai tapi sedikit aja. Tonton sampai selesai ya. Ibaratnya Anda nemenin saya juga di perjalanan itu, sebelum saya nyampe di tujuan nanti. Nanti juga saya jelajahnya juga jalan kaki berarti, karena kalau saya pakai sepeda motor kan enak sebenarnya pakai sepeda motor. Tapi motor saya udah tua, kemarin aja nanjak di Sangroto, di base camp pendakian itu nggak kuat. Sampai-sampai saya manggil teman saya, untung ada teman di situ. Di Jepara juga ada teman polisi banyak, tapi kadang saya itu orangnya sungkan apa merepotkan gitu loh. Minta tolong ini, minta tolong itu. Kadang saya itu sungkan sendiri. Saya orangnya tuh sungkanan. Nah, jadi kembali ke topik ya. Kalau Anda berkendara ya nikmati aja pemandangannya, nikmati perjalanannya. Ya anggap saja itu latihan. Kalau Anda nanti takut berkendara terus gak berani terus, takut keluar rumah, ya diam terus di rumah. Saya tanya pada diri Anda juga, mau begitu terus? Sampai kapan? Karena begini, sensasi yang kita alami itu sedikit demi sedikit kita alihkan. Mengalihkan itu berarti ada perlawanan gitu. Kita masih ada perlawanan, walaupun perlawanannya itu dengan cara pelan tapi pasti ya, tidak harus dilawan secara frontal. Misalkan begini, saya takut berkendara, ya udah saya berkendara aja. Oh, saya datang, udah saya paksa, terlalu Anda paksa, itu nggak bakal bisa. Nanti begini, tekad Anda yang seperti itu dikalahkan dengan sensasi yang Anda alami. Harus pelan-pelan, memaksa tapi sedikit. Ini kenapa? Kok dari tadi saya salib nggak mau, saya mau ke kanan, dia juga ke kanan. Saya mau nyalip ke kiri, dia juga sen kiri. Bingung saya itu. Atau karena saya yang salah ini, malah ngelaksoni, itulah. Nah, saya tunggu nggak itu. Ya di perjalanan itu nggak boleh emosi sebenarnya ya. Kita harus sabar. Karena ini ya Allah, saya mau nyalip kiri ternyata ada truk parkir. Nah, truk kalau parkir itu di bahu jalan kayak begini, wah itu membahayakan. Kadang pada ngawur sih. Nah, itu ini truk jalannya kayak kura-kura, tapi nggak mau disalip, nggak mau ngasih kesempatan untuk disalip. Begitu ya, jadi melawannya itu pelan-pelan, sabar. Dan saya ditemani lagi selain tadi itu adalah Alpra Jula. Kalau memang terpaksa, ya udah saya minum Alpra Jula. Efeknya bagaimana Pak setelah minum Alpra Jula? Ya terus terang saja,
saat sensasi itu sudah susah saya kendalikan dan saya harus ada aktivitas yang lumayan berat, ya saya minum. Setelah saya minum jarak 15 sampai 20 menit terasa rileks. Yaitu saya akui, saya harus mengakui itu. Karena emang begitu. Berarti ada kalanya obat itu juga membantu. Itu ya. Dari saya membuat channel sampai sekarang itu saya nggak pernah melarang orang untuk minum obat, untuk periksa dokter. Nah, karena sakit itu ada dua ikhtiar, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani kita ya kita berobat ke dokter. Anda kalau mau ke dokter itu langsung ke psikiater aja. Kalau Anda merasa sensasinya seperti ini ya, seperti anxiety disorder, Anda jangan selalu terus-menerus mendiagnosa sendiri bahwa Anda alami sakit jantung gini-gini, jangan. Lebih baik diagnosa itu pada pakarnya gitu. Bis, saya harus hati-hati kalau ada bis ini, karena bis itu ngawur betul. Saya bukannya jelek-jelekan, ya nggak semua sih, tapi itu kalau nyetir itu kayak jalannya sendiri. Kalau sudah nyalip, dia nggak memikirkan arah lawannya itu. Ya, kalau di jalan itu saling menghargai. Jangan karena dia mobil besar, egonya tinggi. Temui saya ya. Anda kalau kuota saya nanti habis, Pak, ya hidup-hidup Anda gini. Saya memberikan motivasi, hidup-hidup Anda itu kita begini ya, kita itu kalau simbiosis itu mutualisme. Ini sudah hampir setengah perjalanan karena sudah nyampe di Juwana saya. Nah, ini kalau Rembang Juwana itu jaraknya 40 km kalau nggak salah, 40 atau 30 lah saya, karena saya nggak pakai Google Map, udah hafal jalannya, jadi nggak bisa pakai Google Map. Dan ini di lampu merah lagi, saya harus tetap tenang. Ini real ya, real, bukan rekayasa. Saya harus tetap tenang dan menghidupi ini. Emang terasa sih habis jalan terus diam kayak begini itu terasa bagaimana, terasa karena kita kan digoyang-goyang terus dihentikan, otomatis masih ada sisa-sisa goyangan itu sambil nunggu lampu merah ini. Kalau saya biasanya nyetel musik, ini kalau saya putar musik nanti kena copyright, kena hak cipta nanti. Berapa menit saya? Udah 23 menit ya. Gimana? Masih betah nemenin saya? Nah, di lampu merah begini usahakan tetap tenang. Nah, enak kalau sudah lampu hijau ini plong rasanya, ya atau tidak? Anda begitu kan? Sama, berarti sama. Tergantung ini ya, tekad kita juga sebenarnya dan nyali kita. Mungkin nyali saya dengan nyali Anda kan beda-beda, ya atau tidak? Ya, saya akan percepat. Sudah mau nyampe Juwana. Habis Juwana Padi. Juwana Padi paling kalau saya ngebut itu 15 menit sampai 20 menit lah. Itu sampai, tapi saya santai aja karena nggak kejar apa-apa. Saya nggak kejar waktu. Ini perjalanan nyantai, saya nikmati saja. Anggap saja refreshing kan begitu. Harus banyak minum. Alhamdulillah, jalannya jelek. Pantura kok jalannya begini.
tempel-tempelan kayak gigi aja, berlubang tempel, berlubang tempel. Yang di lubang tutup lubang kayak utang aja. Ini saya sudah masuk di Juwana ya, sudah masuk di Juwana. Aduh, macet lagi. Alhamdulillah udah jalan ini, karena mau ada yang motong jalan. Itu tukang-tukang parkir atau enggak tukang parkir ya, tukang nyebrangkan jalan itu bagus. Jadi kalau kita ada rezeki, kalau ada orang yang menyeberangkan kita, mengatur lalu lintas walaupun dia nggak polisi, ya kita bantulah. Misalnya kita punya 1.000, kita kasih. Dia sebenarnya juga ikut melancarkan arus lalu lintas. Nah, ini emak-emak nggak pakai helm, boncengan, sennya kiri, beloknya kanan. Itu sennya kiri, beloknya kanan. Nah, emak-emak ini memang susah loh. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan goyang ya. Iya, jalannya jelek jadi ya ikut goyang. Yang goyang bukan Anda tapi kameranya ya. Oke, sudah nyampe jembatan Juwana sana, terus nyimpang kanan Tayu, Kudus, Semarang, tetap lurus. Macet lagi ya, gak apa-apa lah, nikmati saja. Kacamata saya kok gelap sekali ya. Oh, saya salah pakai kacamata. Kacamata yang terang di sini, pantesan gelap. Iya, macet itu. Salib nggak apa-apa saya. Nah, ini sudah mulai akan memasuki kota Pati. Tapi perjalanan saya masih jauh ya. Kudus, Pati Kudus itu ya 30 menit. Maksudnya Kudusnya yang bukan Kudus yang pinggiran ya, Kudus kotanya. Itu kira-kira 30 menit. Ya 20 sampai 30 menit lah, tergantung kondisi jalan. Kalau jalannya kayak begini, kita berkendara nggak ada kemacetan, nggak ada lampu merah, emang enjoy. Yang bikin gregetan itu, yang bikin nggak nyaman itu kalau ada lampu merah terus macet. Itu loh, pikiran kita itu kemana-mana. Jadi kalau Anda berkendara itu jangan berpikir gini, wah jangan-jangan nanti ada macet, jangan-jangan lampu merah. Apalagi di Jakarta itu macet, banyak lampu merah juga. Wah, ya. Orang Jakarta kalau naik motor atau mobil itu pasti stresnya bagaimana, itu macetnya kayak gitu. Tetap tenang ya, tetap tenang. Ini real sekali. Ini real. Jadi saya akan mengutamakan dalam memberikan Anda nasihat, motivasi. Itu saya harus real sesuai dengan fakta yang ada. Saya tidak mau menyembunyikan atau melebih-lebihkan itu. Pantura, Juwana, Rembang ini, ya Allah, ini kenapa sih dari dulu? Ini jalan nasional loh. Fortuner itu kenapa ya, Pajero Fortuner itu ngawur-ngawur gitu loh kalau supirnya itu. Mentang-mentang mobil mewah, nyalip gitu langsung siksak. Apain sih kayak begitu? Gitu ya, kalau ada kemacetan. Tapi kalau kita berpikirnya udah begitu, wah nanti jangan-jangan di lampu merah. Biasanya kan keringet dingin, gelisah.
serasa mau hilang kesadaran itu kalau di kemacetan dan di lampu merah. Sama, saya tadi di lampu merah ya sempat, kalau di mobil itu sempat kayak gini loh, mobil saya berhenti, mobil orang lain itu bergerak. Itu yang saya kira yang bergerak itu mobil saya, padahal mobil orang lain. Anda alami kayak gitu nggak sih? Itu kalau mobil loh, nggak tahu kalau motor ya. Kalau motor saya jarang alami seperti itu. Ini Pantura. Pantura itu jalur utama, tapi jalan begini. Udahlah, kalau mau nyalip aja, nggak usah klakson. Ngomongin jalannya emang jelek gini kok. Kamu mau klakson saya juga nggak bisa ngencangkan mobil ini, wong jalannya kayak begini. Derumumel aja, iya, sambil menghibur diri. Ini mobil apa sih di belakang itu? Kalau kamu mau nyalip aja. Saya udah tahu, sudah lihat dari spion, nggak usah klakson, udah tahu saya. Mau saya juga pada jalurnya gini kok. Orang itu pada nggak sabar. Nah. Saya ini pada jalurnya udah nggak makan jalur mana-mana. Gitu, ini macet ya. Ini melambat, jadi saya harus tetap tenang sambil menghirup ini. Pokoknya Anda semangat terus, semangat. Sesuatu yang Anda alami, apa yang Anda alami itu bukan untuk dihindari, harus kita hadapi. Jalannya padat, maksudnya kendaraannya padat. Saya mau nyalip kiri aja juga susah, apalagi nyalip kanan. Saya klakson, ngapain? Mau sama-sama punya jalan kok. Kalau mau nyalip aja. Ini bis besar, nyalipnya kiri juga. Memang kok susah. Makanya nyopir itu tidak hanya nyopir aja, kita itu harus bisa saling menghargai sama pengendara lain. Gitu, nggak ugal-ugalan. Itu namanya ugal-ugalan. Itu bis apa itu? Jaya Utama apa ya? Ntar dulu saya baca. Saya kalau nggak pakai kacamata baca ya susah baca. Saya juga harus tetap hati-hati, konsentrasi. Berapa menit ini? Sudah 33 menit. Itu aja ya. Saya nanti akan masih ada kegiatan lagi, jelajah. Sudah 33 menit Anda menemani saya, terima kasih. Nanti kalau pulangnya nggak malam, saya akan bikin video lagi ya. Saya lupa nggak bawa powerbank lagi ini. Ya udah, itu aja ya. Salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.